Salam sejahtera. Nama saya Viji, anak perempuan Ganisen. Saya dari kelas 5 STEM yang bersekolah di SMK Sultan Mansur Shah. Kawan-kawan tentu tahu kan, membaca itu adalah jambatan ilmu. Jadi marilah kita sama-sama membaca walau di mana kita berada. Pada hari ini saya akan membicarakan terhadap sebuah buku jenis fiksyen yang telah saya beli dalam talian. Buku ini bertajuk Ayah Ini Arahnya Kemana Ya. Buku ini telah mengandungi 154 muka surat dan diterbitkan pada tahun 2024. Buku ini merupakan idea emas Khairul Trian. Khairul Trian berjaya menarik perhatian pembaca di seluruh Indonesia, bahkan viral di media sosial seperti platform TikTok dengan tontonan 80 juta. Bukan itu sahaja, buku ini kaya dengan kalimat-kalimat menyantuni generasi Z. Buku ini memberi refleksi untuk mengajar pembaca merenung kembali perjalanan hidup mereka. Buku ini merupakan sebuah buku yang mengangkat tema kehilangan. Grammates, kalau kamu merasakan kehilangan, entah itu anggota keluarga atau sahabat, buku ini akan menjadi pelipur lara yang sangat tepat. Lalu, siapakah sosok penulis muda Khairul Trian? Khairul Trian atau dikenali Trian adalah penulis muda yang berhasil meraih kejayaan dengan bukunya yang berjudul Dari Aku Yang Hampir Menyerah yang sukses menjadi bestseller. Trian yang lahir pada 26 September 1998 di Kalianda, Lampung, kini meneruskan pengajian sebagai mahasiswa semester akhir di Universiti Islam Negeri di Lampung. Namun, karyanya berhasil menembus pasaran dan mendapat sambutan hangat daripada pembaca. Kini, Khairul Trian sudah memiliki 5 buah buku, namun kejayaan diraihnya ketika ini awalnya mendapat tentangan daripada orang tuanya. Namun demikian, dia melenturkan semangatnya. Beliau terus berkarya dan menulis buku-buku yang memberi inspirasi kepada pembaca hingga orang tuanya menyokongnya. Karya-karya tersebut viral dan diterima ramai. Buku kelimanya berjudul Ayah Ini Arahnya Kemana sedang viral saat ini diterbitkan oleh Guardian Media Tama pada Oktober 2024. Karya-karyanya banyak mempelopori kesan moral yang mendalam, membuat pembaca dapat merasakan emosi dan belajar dari pengalaman yang ditulisnya. Terdapat 5 bab dalam buku ini. Buku ini mengisahkan perjalanan seorang anak yang telah meningkat dewasa akhirnya menyedari kebenaran kata-kata ayahnya. Hidup selepas dewasa bukanlah sesuatu yang mudah. Segalanya memerlukan wang dan untuk memperolehnya dia harus bekerja lebih keras. Melalui naratif yang penuh emosi, buku ini menggambarkan cabaran yang dihadapinya dalam mencari nafkah, mengorbankan impian serta menghadapi individu-individu yang menyakitinya. Ada masa dia merasa kuat, ada masa dia tewas dalam perjuangannya sendiri. Namun lebih daripada sekadar usaha fizikal, dia juga terpaksa berperang dengan fikirannya sendiri. Banyak impian dan keinginan terpaksa dikorbankan, bukan demi kemewahan tetapi sekadar untuk meneruskan hidup dan menyambut pagi yang baru. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan pelbagai orang, tidak semuanya baik. Ada yang menyakitinya, ada yang membuatnya terjatuh dan untuk kali ini, dia tidak lagi mempunyai keberanian untuk melawan seperti dulu. Ada masanya dia merasa lemah dan kalah, ada waktunya dia berjaya bertahan tetapi seringkali semuanya hanya berlaku begitu sahaja seolah-olah dia hanyut dalam kepura-puraan. Cuba menutup rasa sakit yang kian menyesakkan. Hingga pada suatu hari, dia merasa begitu kesepian. Dia tidak tahu ke mana harus pergi, tidak pasti arah mana yang perlu dituju. Dia bagaikan seorang anak kecil yang telah kehilangan jalan pulangnya, mencari-cari petunjuk dalam kegelapan. Berharap ada seseorang yang dapat membimbingnya kembali ke tempat yang sepatutnya. Buku ini adalah sebuah refleksi tentang kehidupan, impian yang terkubur serta pencarian arah dalam dunia yang semakin asing. Ditulis dengan bahasa yang puitis dan menyentuh jiwa yang membawa pembaca menyelami perjalanan seorang insan yang sedang mencari makna di tengah kekeliruan dan kesepian. Salah satu hal yang membuat buku ini menarik adalah gaya penulisan Khairul Trian yang berhasil menyentuh hati pembaca. Trian mampu menggabungkan antara kata-kata yang puitis dengan gaya bahasa yang lugas, menjadikannya mudah dipahami oleh kalangan pembaca muda. Hal ini sangat penting kerana buku ini ditujukan untuk generasi Z yang lebih terbiasa dengan gaya komunikasi yang cepat. Salah satu tema utama yang diangkat dalam buku ini adalah isu fatherless atau kehilangan figur ayah dalam hidup seseorang anak. Dalam beberapa tahun terakhir,
isu ini memang semakin banyak diperbincangkan, terutama di kalangan remaja yang tidak merasakan kehadiran ayah dalam hidup mereka. Buku ini dengan sangat tepat menggambarkan bagaimana perasaan seseorang anak yang kehilangan ayahnya dan bagaimana perasaan tersebut mempengaruhi arah hidupnya. Buku ini juga memberikan banyak kalimat inspirasi yang sangat mudah dipahami dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui kalimat-kalimat yang sederhana dan bermakna, pembaca diajak untuk tidak menyerah dan menghadapi kesulitan hidup. Bahkan jika hidup terasa tanpa arah, buku ini mengajarkan bahawa selalu ada harapan dan bahawa setiap individu memiliki kekuatan untuk bergerak maju meskipun dalam ketidakpastian. Buku ini sangat sesuai untuk siapa sahaja yang sedang merasa kehilangan atau bingung dengan arah hidup mereka. Buku ini tidak hanya mengisahkan tentang kehilangan ayah, tetapi juga tentang kehilangan arah dalam hidup secara umum. Buku Ayah Ini Arahnya Kemana Ya menyampaikan pesanan mendalam tentang perjalanan hidup setelah kehilangan sesuatu yang berharga. Meski kadang-kadang kita terasa seperti tanpa arah, buku ini mengajarkan bahawa kita memiliki kekuatan untuk terus melangkah dan menemukan tujuan baru. Kehidupan mungkin tidak selalu memberi petunjuk yang jelas, tetapi melalui keberanian dan penerimaan kita dapat menentukan arah yang bermakna. Dengan cerita yang menyentuh, buku ini mengingatkan pembaca untuk selalu bersyukur atas hal-hal kecil yang masih dimiliki, bahkan di tengah kesulitan. Pesan ini menjadi pengingat bahawa harapan selalu ada meskipun jalan hidup terasa gelap dan penuh cabaran. Melalui perjalanan emosional yang dihadirkan, pembaca diajak untuk merenungkan makna kehidupan, rasa syukur dan keberanian untuk bangkit. Buku ini bukan hanya sebuah cerita tetapi juga panduan inspirasi untuk mereka yang sedang mencari arah dan kekuatan dalam menghadapi ujian itu. Secara keseluruhan, Ayah Ini Arahnya Kemana Ya adalah buku yang sangat emosional dan relevan bagi kamu yang sedang mencari arah hidup atau merasa kehilangan. Buku ini berhasil menyentuh banyak pembaca dengan gaya penulisan yang puitis dan lugas serta mengangkat tema yang sangat relate dengan kehidupan pembaca muda. Meskipun ceritanya terasa berat dan penuh dengan perasaan kesepian, buku ini memberikan pesanan yang sangat positif tentang bagaimana kita bisa bangkit meskipun hidup terasa tanpa tujuan. Jadi, jika kamu merasa ingin bacaan yang bisa menginspirasi dan mengingatkan kamu untuk terus melangkah, buku ini patut untuk kamu baca. Sekian, terima kasih.